Ternyata dia punya penyakit lagi, jantung, bayar lagi 130.000. Ternyata dia punya penyakit dan harus pemeriksaan eko, bayar lagi tuh 450.000. Belum setelah itu dia harus pemeriksaan ke dokter spesialisnya, bayar lagi tuh 700.000. Nah, yang berikutnya lagi Pak Menteri, kuota nih, masalah kuota ini nggak pernah tuntas-tuntas. Tetapi saya mengapresiasi karena kita ingin ada keseragaman dan keadilan. Kalau ingin adil ya memang harus ada persiapannya. Istiqtoah kesehatan kemarin sudah di-spill oleh rekan saya Ibu Ina, sebetulnya itu titipan saya. Saya mengapresiasi kalau Kemenhaj sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Tetapi kenyataannya hari ini, himbauan dari Kementerian Kesehatan kepada pemerintah daerah, kabupaten kota, kaitan dengan biaya itu paling tinggi 1 juta. Tapi kenyataannya kan pemerintah daerah tidak membuat perdanya seperti itu. Bahkan ada daerah kabupaten kota yang pembiayaan jamaah hajinya itu lebih dari 1 juta. Dan yang lebih mengerikan lagi Pak Menteri, Pak Wamen, gak usah jauh-jauh daerah lain dah, saya bicara daerah saya saja dah, Kabupaten Cirebon. Ada oknum satu rumah sakit, saya sebut rumah sakitnya Arjawinangun aja, Rumah Sakit Arjawinangun, di mana jamaahnya dia memeriksa kesehatan di rumah sakit tersebut, dan untuk biaya lab case-nya dia bayar 850.000. Nanti di puskesmasnya dia bayar. Ternyata dia harus dirujuk ke rumah sakit tersebut untuk biaya administrasinya bayar 130.000. Dan dia terdeteksi punya penyakit dalam 130.000. Ternyata dia punya penyakit lagi, jantung, bayar lagi 130.000. Ternyata dia punya penyakit dan harus pemeriksaan eko, bayar lagi tuh 450.000. Belum setelah itu dia harus pemeriksaan ke dokter spesialisnya, bayar lagi tuh 700.000. Nah, nanti setelah itu ada lagi, dan untuk mengantri ke dokter tertentu dia harus ada di rumah sakit yang satunya lagi, dia harus menunggu daftar antrian, dapat antrian itu di awal bulan Januari. Sementara Bapak bilang di sini pelunasan itu di tahap 2 itu Januari. Jadi bagaimana dia akan melakukan pelunasan? Sementara untuk istiqtoah kesehatan itu, syarat pelunasan itu kan harus istiqtoah kesehatan. Sementara jadwal dia untuk mendapatkan istiqtoah dari dokter itu di Januari. Ini bagaimana? Belum dia harus menebus obatnya, bisa lebih dari 3 juta lebih. Nah, mungkin bukan di kabupaten saya saja, mungkin di kabupaten kota lain pasti sama ini kejadiannya. Mohon maaf, kalau ternyata saya punya penyakitnya ya jantung, darah tinggi, terus punya ginjal, berapa dokter saya harus ngantri? Nah, menyangkut kayak begini ini harus diberesin nih dengan Kemenkesnya, membebani kepada para jamaahnya. Kemudian harus ada punishment-nya kepada oknum-oknum tadi, baikkah apakah dokternya, rumah sakitnya atau apa, saya nggak tahu lah, terserah kepada Kementerian Haji dan Umroh. Nah, kaitan dengan itu semua, saya mengapresiasi kalau ke depan Kemenhaj berinisiasi tentang manasik kesehatan sepanjang tahun. Bahkan di beberapa kesempatan kami melakukan kunker, ada inisiasi dari Provinsi Riau, Batam ya. Dia untuk pemeriksaan kesehatan menggunakan fasilitas dari pemerintahan Indonesia, di mana pemeriksaan kesehatan itu pakai yang dari BPJS yang gratis itu loh. Artinya jamaah itu nggak harus bayar. Kenapa sih kita tidak menggunakan pola yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Artinya jamaah haji untuk pemeriksaan kesehatan bisa gratis menggunakan fasilitas negara tadi.
yang pemeriksaan kesehatan gratis setahun 1 kali tadi kan. Itu kan bisa dielaborasikan. Itu ide dan kreatif dari pemerintah Provinsi Riau loh, Kepulauan Riau. Nah, pada saat nanti baru ada rujukan, baru dia bayar gitu kan. Dan itu kan tidak memberati kepada jamaahnya. Nah, yang berikutnya lagi Pak Menteri, kuota nih. Masalah kuota ini nggak pernah tuntas-tuntas. Tetapi saya mengapresiasi karena kita ingin ada keseragaman dan keadilan. Kalau ingin adil ya memang harus ada persiapannya. Artinya sosialisasi itu harus dilakukan secara masif dan matang. Kelemahan kita ini karena kita tidak melakukan sosialisasi. Jadi orang akhirnya menduga-duga, berprasangka, padahal sebetulnya niatnya baik. Maka sosialisasi itu tidak cukup dilakukan secara diam-diam. Kenapa kita tidak melakukan sosialisasi itu secara gerakan melalui media televisi serentak? Pak Menteri langsung bikin deh kerjasama dengan salah satu influencer atau apa, bikin satu berita acara di yang prime time gitu kan, menceritakan kenapa Kementerian Haji membuat kebijakan akhirnya 26 tahun. Sehingga masyarakat tidak lagi menduga-duga dan merasakan bahwa ini ada pilih kasih dan segala macamnya. Nah, untuk beberapa provinsi-provinsi tertentu, saya tadi malam sempat menyampaikan seperti halnya DKI, kemudian Jawa Barat, yang ternyata memang tingkat animo masyarakatnya tinggi, tetapi ternyata untuk DKI tingkat pelunasannya ada tingkat serapannya sangat kurang. Kita berikan porsi cadangannya lebih tinggi saja, supaya tidak zolim juga terhadap jemaah yang di bawahnya. Karena kalau kita kasihkan porsi untuk jemaah di bawahnya untuk pelunasan, pasti mereka mau juga kok gitu. Daripada kita kasihkan kepada provinsi yang lainnya. Nah, mungkin ini beberapa contoh-contoh saja. Kalau yang lain-lainnya saya mengapresiasi lah. Karena artinya Pak Menteri sudah mulai mengerti apa yang kita mau untuk perbaikan ke depannya. Hanya saja untuk one stop service yang ingin dilakukan di embarkasi yang sudah ada 16 embarkasi utama, antara, transit, titipan saya satu, libatkanlah tenaga musiman, temus itu adalah masyarakat di sekitar situ, agar ada multiplier effect dan dirasakan oleh masyarakat yang ada di sana, sehingga mereka merasakan kehadiran Kemenhaj di tengah-tengah masyarakatnya. Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.